Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6, from 5B class, and the lecture, Mem Marhamah, SPD MED. Okay, we will the presentation about the konsep dasar jenis-jenis bahan ajar dan aplikasinya. Basic concept of kinds of English learning material and its applying. Okay, jadi silakan. Pengembangan bahan ajar dan konsep dasar jenis bahan ajar dan aplikasinya. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, bahan ajar cetak yaitu ada modul. Nah, modul ini merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. Nah, yang kedua, karakteristik modul. Karakteristik modul ini ada 5. Yang pertama, self-instructional, yaitu melalui modul tersebut seorang atau peserta belajar mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua ada self-contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Yang ketiga ada stand-alone atau berdiri sendiri, yaitu modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media pembelajaran lain. Nah, yang keempat ada adaptif, yaitu modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel digunakan. Nah, yang terakhir ada user friendly, yaitu modul hendaknya bersahabat dengan pemakaiannya. Lihat instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Yang ketiga ada komponen modul. Komponen modul adalah bagian-bagian yang menunjukkan identitas sesuatu. Komponen modul tersebut ada 6. Yang pertama ada lembaran petunjuk guru, yang kedua lembaran tuntutan siswa, yang ketiga lembaran kerja siswa, yang keempat kunci jawaban untuk lembaran kerja siswa, yang kelima ada lembaran tes, dan yang terakhir ada kunci jawaban tes untuk lembaran tes. Nah, yang keempat ada prosedur penyusunan modul. Nah, prosedur penyusunan modul ini ada 5. Yang pertama ada analisis kebutuhan modul. Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik. Yang kedua ada desain modul. Desain penulisan modul yang dimaksud di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang telah disusun oleh guru. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi modul dalam kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah digariskan dalam modul. Yang keempat ada penilaian. Penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah mempelajari seluruh materi yang ada di dalam modul. Yang terakhir, evaluasi dan validasi. Modul yang telah dan masih digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara periodik harus dilakukan evaluasi dan validasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur apakah implementasi pembelajaran dengan modul dapat dilaksanakan sesuai dengan desain pengembangannya. Untuk keperluan evaluasi dapat dikembangkan suatu instrumen evaluasi yang didasarkan pada karakteristik modul tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Terry Wahyuni.
Baik, saya Teri Wahyuni ingin menjelaskan tentang LKS. Jadi pengertian LKS itu adalah lembar kerja siswa yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang terprogram. Jadi setiap LKS berisikan antara lain yaitu uraian singkat materi, tujuan kegiatan, alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan. Dan yang kedua itu ada karakteristik LKS. Yang pertama, LKS memiliki soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Dan yang kedua, merupakan bahan ajar cetak. Yang ketiga, materi yang disajikan merupakan rangkuman yang tidak terlalu luas pembahasannya, tetapi sudah mencakup apa yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh peserta didik. Dan yang terakhir itu ada memiliki komponen seperti kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu komponen-komponen LKS, yaitu ada lembar kerja siswa, terus kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, ada bab 1, terus lembar kerjanya juga berisi berbagai soal ataupun penugasan yang akan dikerjakan oleh siswa. Dan bab 2-nya itu berisi tentang ringkasan materi atau penekanan materi dari pokok bahasan tersebut. Dan yang G itu ada lembar kerja, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Dan yang keempat ada prosedur penyusunan LKS. Jadi prosedur penyusunan LKS itu yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan AMP dan buku pegangan. Terus juga mengutamakan bahan-bahan yang penting. Yang kedua itu ada tata letak, terus susunan, dan yang terakhir itu gambar ilustrasi dan skema. Jadi menunjukkan cara menyusun dan merangkai sehingga membantu anak didik berpikir lebih kritis. Dan yang C itu ada komplikasi. Komplikasi adalah kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Komplikasi diambil dari complication bahasa Inggris atau complete yang diambil yang artinya mengumpulkan bersama-sama. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komplikasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Dan yang kedua itu ada prosedur penyusunan komplikasi, yaitu terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Antara lain adalah yang pertama, mengumpulkan seluruh bahan yang akan dijadikan acuan seperti yang tercantum dalam GBPP atau silabus. Yang kedua, tentukan bagian-bagian buku atau sumber yang sesuai GPP atau silabus. Dan yang ketiga, fotokopi seluruh bagian sumber yang digunakan per pokok bahasan. Dan yang keempat ada untuk memilah berdasarkan urutan pokok bahasan. Dan yang kelima ada masing-masing pokok bahasan dijilid dengan rapi. Dan yang D itu handout. Jadi handout itu adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan KD dan materi pokok. Pengertian handout, tunggu. Dan yang kedua itu ada komponen-komponen handout. Yang pertama adalah standar kompetensi, tujuan yang dicapai siswa setelah diberi satu pokok bahasan yang berfungsi untuk memberikan pandangan umum tentang hal-hal yang dikuasai siswa. Dan yang B, kompetensi dasar adalah yang kedua itu yang B, ringkasan materi pelajaran merupakan kesimpulan dari bahan ajar
yang akan disampaikan atau diberikan pada siswa secara sistematis. Dan yang D, soal adalah permasalahan yang harus diselesaikan siswa setelah ia menerima atau mempelajari materi pelajaran. Dan yang E, sumber bacaan atau buku bahan ajar apa saja yang akan digunakan atau menjadi sumber materi pelajaran yang diberikan. Fungsinya untuk menelusuri lebih lanjut materi pelajaran yang akan disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Risti Prastika Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Risti Prastika Agustian. I will explain about the explain about by theory yaitu handout. I will explain 3 yaitu prosedur penyusunan handout. Nah, di sini dalam penyusunan handout ada langkah-langkahnya, yaitu ada 6. Yang pertama adalah melakukan analisis kurikulum. Yang kedua adalah menentukan judul handout. Yang ketiga adalah mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Yang keempat yaitu kita harus menulis handout dengan kalimat yang singkat, tapi harus jelas. Nah, yang kelima adalah kita harus mengevaluasi tujuan hasil dari tulisan kita tersebut. Dan yang terakhir adalah menggunakan sebagai sumber bahan belajar biar dapat memperkaya materi handout kita. Nah, dalam prosedur penyusunan handout ini, menurut Panen dan Purwanto 2004, ada 3 cara yang dapat ditempuh dalam menyusun bahan ajar cetak. Yang pertama adalah menulis sendiri, yaitu starting from scratch. Dan yang kedua adalah pengemasan kembali informasi, yaitu information repackaging. Dan yang terakhir adalah penataan informasi, yaitu compilation atau wrap around text. Next. Nah, yang kedua, I will explain about the bahan ajar non-cetak. Nah, di sini bahan ajar non-cetak ini ada 2 terbagi, yaitu yang pertama adalah bahan ajar audio. Nah, pengertian bahan ajar audio ini adalah menurut Sadiman, yaitu 2005. Menurut Sadiman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Nah, sedangkan menurut Sujana dan Rifai, media audio ini merupakan pengajaran bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, yaitu suara yang dapat merangsang pikiran kita, perasaan, serta perhatian dan kemauan siswa tersebut sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar audio. Nah, apa-apa aja sih karakteristik dari bahan ajar audio itu adalah beberapa macam. Yang pertama adalah mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Nah, di sini adalah siswa harus mampu, guru harus bisa membuat siswa itu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu tersebut. Nah, yang kedua adalah pesan atau program yang bisa direkam serta diputar kembali. Jadi siswa tuh bisa mengulang kembali, bisa dilihat kembali apa yang telah dipelajarinya. Yang ketiga adalah dapat mengembangkan daya imajinasi. Dan yang keempat adalah bisa mengatasi masalah kekurangan guru. Yang kelima adalah sifatnya itu merupakan searah. Yang keenam itu sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa. Selanjutnya adalah pesan atau informasi program terikat dengan jadwal siaran. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Menurut Rifai, dalam pembuatan penggunaan media ini ada beberapa alat yang harus diperhatikan serta bahan. Yang pertama adalah mikrofon atau alat perekam, terus ada alat pemutar hasil rekaman yaitu player, and selanjutnya adalah alat penyampur sumber suara mixer dan beberapa fasilitas lainnya yang diperlukan. Nah, yang keempat ada prosedur penyusunan bahan. Nah, prosedurnya itu apa-apa aja sih dalam bahan ajar audio ini? Yang pertama adalah studio produksi. Nah, pada studio produksi ini adalah bisa disebut sebagai suatu rekaman. Nah, mungkin rekaman ini tidak asing lagi kita dengarkan rekaman itu, karena kan kita juga sudah tahu rekaman itu kayak mana. Nah, studio ini terdiri dari ruangan, yaitu ruang kontrol serta ruang studio. Nah, mungkin kita lebih sering dengarnya itu ruang studio. Nah, ruang kontrol ini biasanya terdiri dari rekaman audio, alat pemutar audio, alat pemadu suara, tombol suara, serta alat penyunting suara. Nah, prosedur yang kedua adalah pembagian tugas dalam produksi, yaitu ada sutradara. Nah, sutradara mungkin memang semuanya sudah tahu apa sih tugas dari sutradara, yaitu pemimpin produksi yang bertanggung jawab atas baik buruknya hasil dari produksi tersebut. Nah, sebelum produksi itu dimulai, nah tugas sutradara adalah harus mempelajari naskah yaitu dengan teliti.
Nah, yang kedua, dalam pembagian tugas produksi ada kerabat kerja. Kerabat kerja ini adalah merupakan suatu audio teknisi atau suatu operator yang dibutuhkan hanya 2 orang pertama. Yang ketiga itu pemain. Pemain adalah orang yang telah ditunjuk untuk membacakan naskah sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Pemain harus mengikuti petunjuk sutradara dalam membawakan perannya. Mungkin kita semua juga udah tahu kayak mana sih pemain, kerabat kerja, semua sutradara semua udah tahu kayak mana. Nah, selanjutnya adalah prosedur yang selanjutnya adalah pelaksanaan produksi. Yaitu menurut Sujana, langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam menggunakan media audio adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah persiapan merencanakan memberikan pengarahan kepada siswa, ide-ide apa aja sih yang bisa kita ambil, ide-ide itu sulitkah atau enggakkah, sehingga bisa menentukan sasaran serta periksa peralatan. Nah, langkah yang kedua adalah menyajikan waktu yang tepat, mengatur serta ruangan yang tepat juga sehingga memberikan motivasi untuk siswa. Nah, yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Kelebihan serta kekurangan bahan ajar audio. Nah, kelebihannya apa aja menurut Sadiman, yaitu harganya murah, serta variasi program lebih banyak daripada TV, serta sifatnya mudah untuk dipindahkan. Bisa juga digunakan bersama-sama dengan alat perekaman radio sehingga dapat diulang serta diputar kembali. Selanjutnya adalah dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Terakhir adalah dapat memusatkan perhatian siswa seperti membaca puisi, sastra, serta menggambar. Nah, itu tadi kelebihannya dari bahan ajar audio. Nah, kekurangannya apa aja sih? Menurut Rifai, kekurangannya adalah ada beberapa macam, yaitu memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman tetap tertentu sehingga pengertiannya harus dapat dengan cara yang belajar khusus. Jadi mungkin itu agak sedikit sulitnya. Nah, yang keduanya adalah media audionya itu menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif, yaitu abstrak, sehingga memerlukan bantuan pengalaman yang sangat relevan. Nah, karena dia abstrak, jadi tingkat pengertiannya tuh hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan pembendaharaan kata-kata serta bahasa, itu susunan kalimat. Nah, selanjutnya adalah media ini mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan serta yang bisa berpikir secara abstrak. Selanjutnya adalah penampilan ini melalui ungkapan perasaan serta simbol analog dalam bentuk suara pada si penerima. Nah, selanjutnya adalah bahan ajar audio video. Jadi beda ya, tadi bahan ajar audio, sekarang bahan ajar audio video. Nah, pengertiannya adalah video itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu vidivisum, yang artinya melihat, yaitu mempunyai daya penglihatan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diartikan video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi, yaitu rekaman gambar. Nah, yang kedua adalah adanya karakteristik bahan ajar audio, yaitu yang pertama adalah menampilkan gambar dengan gerak. Yang kedua adalah menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar, ya kan. Terus yang ketiga bisa mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian pada hingga panen. Yang keempat adalah memungkinkan adanya rekayasa, yaitu contohnya seperti animasi. Nah, ada juga prosedur penyusunan bahan ajar audio ini. Yang pertama adalah praproduksi. Nah, yaitu kita harus bisa menentukan ide, yaitu penentuan ide. Nah, ide apa saja bisa kita ambil, yaitu ide itu merupakan suatu gagasan. Jadi, dalam suatu apa kita harus bisa mengambilkan suatu gagasan. Nah, demikian juga dalam buat video ini, untuk melihat ide, kita bisa melihatnya dari mana saja, itu bisa melihat dari pengalaman belajar mengajar di kelas, di lingkungan, serta permasalahan buku, siaran TV, radio, banyak deh pokoknya, ya kan. Jadi misalnya media ini bisa digunakan oleh siswa SD maupun SMP maupun SMA, maka ide ini sebaiknya dari kurikulum ya dari bawah, dari SD, SMP sampai SMA sesuai sasaran yang akan memakai media tersebut. Nah, kurikulum di sini merupakan acuan utama dalam pemilihan kompetensi yang akan diajarkan pada siswa melalui media video atau televisi. Nah, guru yang menelaah harus sesuai dengan materi yang diajarkan dan sesuai dengan jenjangnya. Maksudnya itu ya materi SD ya harus dengan sesuai SD, materi SMP ya sesuai SMP, dan begitulah seterusnya. Okay, thank you. That's all from me. Okay, that's all from your group.
Sorry for mistake. Sorry for our mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.